Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun berada. Di dalam persekutuan tengah minggu kali ini, kita akan membahas satu tema tentang pengangkatan. Dan kita mau belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama lewat Grow ini, tentang bagaimana konsep pengangkatan menurut pandang Alkitab dan bagaimana kita memandangnya, lalu apa relevansinya di dalam kehidupan kita. Dan apakah ada perbedaannya dengan konsep akhir zaman dan juga kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Lalu bagaimana kita menyikapi pandangan-pandangan, ada banyak pandangan yang berbeda-beda, apalagi di akhir-akhir ini ada nubuatan-nubuatan, ada banyak hal yang dikaitkan dengan penderitaan, dengan wabah, dengan bencana, dengan tanda-tanda akhir zaman lainnya, dan kita akan bersama-sama belajar untuk bertumbuh bersama-sama bersama kita. Pendeta Samuel Cahyadi akan memandu kita untuk merenungkan firman Tuhan di Grow pada hari ini. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan tengah minggu pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini itu adalah pengangkatan atau rapture. Meskipun persekutuan tengah minggu kita ini dilakukan secara online, kita tidak bertatap muka satu dengan yang lain, tetapi sesuai dengan pengakuan iman kita, kita tahu Roh Kudus yang mempersatukan kita dan Roh Kudus yang menyapa Anda dan saya bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pencerahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang tertulis Alkitab dan Roh Kudus yang diam dalam hati kami, yang boleh menyertai kami dalam perjalanan hidup kami di atas muka bumi ini. Firman-Mu yang boleh menolong kami, yang menjadi pandu, agar kami tidak tersesat ke kiri atau ke kanan, kami tidak terombang-ambing oleh pelbagai ajaran yang ada di sekitar kami. Karena itu pada malam hari ini kami datang menghadap Engkau, memohon kiranya Engkau sendiri yang menyapa kami, Engkau yang menyingkapkan kebenaran-Mu kepada kami, dan Engkau menolong kami untuk boleh mengerti, percaya, dan taat kepada Engkau. Semua ini kami mohonkan hanya beralaskan kematian dan kebangkitan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, gereja Kristen sepanjang abad dan di segala tempat, dan apapun yang menjadi aliran denominasinya, sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit, Tuhan yang sama yang akan datang kembali kelak pada akhir zaman untuk menjemput umat-Nya, Anda dan saya, dan membawa Anda dan saya pergi ke tempat di mana Dia berada. Namun demikian, terlepas kesamaan pendapat dan ajaran mengenai kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan-perbedaan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain mengenai apa yang terjadi pada saat Yesus datang kembali pada akhir zaman. Dan dalam hal itulah kita akan berjumpa dengan kelompok yang percaya pada pengangkatan atau rapture. Misalnya dalam novel atau film Left Behind, atau buku-buku eksposisi dari pendeta Warren Wiersbe. Nah, ajaran mengenai pengangkatan ini, jemaat, juga disebut dengan milenialisme, dari kata milenium, 1000. Dan nama ini nanti yang akan saya pakai untuk menunjuk pada pemahaman tentang pengangkatan di dalam uraian saya ini. Nama lain yang ditujukan kepada kelompok ini juga adalah kelompok Hiliasme, dari kata Hilias, bahasa Yunani 1000. Ajaran pengangkatan mereka dasarkan dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dan Matius 24 ayat 37 sampai 41. Sebetulnya apa yang diajarkan dan dipercaya
di dalam pengangkatan itu. Milenialisme mengajarkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada suatu saat kelak akan diangkat ke surga. Dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen yang hanya namanya saja Kristen, yang tidak sungguh-sungguh percaya, mereka akan ditinggalkan di bumi ini. Pada hari itu, pada hari pengangkatan, Tuhan Yesus datang turun ke dalam dunia ini. Ia datang di awan-awan. Dia tidak menginjakkan kakinya di bumi. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Orang-orang beriman yang waktu itu masih hidup diubahkan tubuh jasmaninya menjadi tubuh rohani, dan mereka bersama-sama diangkat ke surga menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan di sana mereka bersama dengan Tuhan masuk dalam surga merayakan perjamuan kawin anak domba. Nah, sementara itu mereka yang tertinggal di bumi akan mengalami masa sengsara selama 7 tahun. Masa di mana mereka mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena menyaksikan pengangkatan terjadi. Karena melihat orang-orang yang mereka kasihi, teman mereka yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus lenyap, terangkat, dibawa oleh Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, pada waktu itu juga, sosok antikristus muncul. Dan ia yang akan memimpin penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Masa sengsara atau masa aniaya selama 7 tahun ini akan diakhiri oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali turun ke bumi. Bersama-sama dengan mereka yang diangkat tadi. Menjemput orang-orang Kristen yang lulus dari ujian masa aniaya itu. Tuhan akan membinasakan antikristus, iblis dilemparkan ke dalam jurang maut, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Wahyu 20 ayat 1-3. Selanjutnya, Tuhan kemudian mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan duniawi dengan ibu kota Yerusalem. Kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pada masa itu, manusia akan mengalami masa-masa damai yang sempurna. Damai antar bangsa, damai antar sesama manusia, damai antar manusia dengan alam semesta. Pada waktu itulah, nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 6-10 menjadi kenyataan. Serigala tinggal bersama dengan domba dalam damai. Macan tutul berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa sama-sama makan rumput. Bayi-bayi bermain dengan ular berbisa dan tidak akan dicelakai, dan lain sebagainya. 1000 tahun masa damai di atas muka bumi di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir 1000 tahun, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, iblis dilepaskan dari jurang maut. Ia akan bangkit memberontak melawan Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah apa yang disebutkan dengan perang Armagedon. Wahyu 16 ayatnya yang ke-16. Iblis dan pengikut-pengikutnya akan berperang melawan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang akan memimpin peperangan itu. Dan ia akan mengalahkan iblis. Pada waktu itulah orang-orang mati akan dibangkitkan. Penghakiman akhir dilaksanakan, iblis dilempar ke dalam neraka, orang yang beriman masuk di dalam kehidupan kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Begitulah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, secara ringkas isi pengajaran tentang pengangkatan dari kelompok milenialisme. Nah, ada 2 catatan tambahan yang patut kita perhatikan mengenai ajaran mereka. Di dalam milenialisme, seringkali mereka menyebutkan kedatangan kembali Tuhan Yesus dengan pengangkatan silih berganti. Bahkan kadang-kadang sinonim.
Seorang pendeta dari kelompok ini beberapa tahun yang lalu dalam khotbahnya mengenai kedatangan kembali Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita perhatikan nubuatan di dalam Alkitab tentang aku datang segera, lebih tepat saya katakan pengangkatan atau rapture. Dengan perkataan lain, pendeta ini mengidentikan kedatangan kembali Tuhan Yesus dengan rapture, dengan pengangkatan. Nah, pertanyaannya, apakah kedatangan kembali Tuhan Yesus pada akhir zaman itu identik dengan pengangkatan? Tidak jelas. Namun terlepas ketidakjelasan pandangan teologis mereka mengenai hal ini, satu hal yang jelas Bapak Ibu sekalian, bagi milenialisme, kedatangan kembali Tuhan Yesus pada akhir zaman terjadi 2 kali. Atau ada dari kelompok mereka yang mengatakan terjadi dalam 2 tahapan. Yang pertama atau tahap pertama terjadi pada waktu pengangkatan atau rapture itu. Tuhan datang secara misterius dengan tiba-tiba bagikan pencuri pada waktu malam. Sehingga banyak orang yang akan terkejut. Dalam kedatangannya yang pertama ini, Tuhan tidak turun ke bumi. Dia tetap berada di awan-awan. Dia tidak menginjakkan kakinya ke bumi. Ia menunggu di awan-awan di langit. Orang yang beriman yang akan terangkat ke langit menjemput Tuhan di sana. Yang kedua terjadi pada akhir masa kesengsaraan 7 tahun. Pada waktu itu Tuhan Yesus kembali dari surga, turun ke bumi, dan kali ini dia menginjakkan kakinya di bumi. Mendirikan kerajaan duniawi, kerajaan 1000 tahun dengan ibu kota Yerusalem. Nah, catatan kedua yang patut kita perhatikan itu adalah berkaitan dengan masa sengsara atau masa aniaya yang akan datang. Di antara mereka ada perbedaan pendapat mengenai saatnya terjadi pengangkatan atau rapture itu. Ada yang mengatakan pengangkatan terjadi sebelum masa sengsara 7 tahun. Yang lainnya mengatakan tidak. Itu terjadi di pertengahan 7 tahun itu. Yang lainnya mengatakan seusai masa sengsara 7 tahun itu. Kita tidak akan mempersoalkan yang mana yang benar. Yang menjadi pertanyaan bagi kita itu adalah, bagaimana kita mesti menanggapi pengajaran tentang pengangkatan itu? Apakah itu ada atau tidak ada? Mari kita perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 yang berbunyi demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perikop inilah yang dipakai oleh kelompok milenialis untuk mendukung keyakinan mereka, doktrin mereka tentang pengangkatan. Dan pada umumnya gereja-gereja Protestan termasuk kita GKI, saudara sekalian, tidak percaya dan tidak mengajarkan mengenai pengangkatan orang percaya. Kita memandang pokok tentang pengangkatan tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab.
Akan tetapi coba Anda perhatikan ayatnya yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di situ kita bertemu dengan istilah akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Kata diangkat di sini dipakai dalam bahasa aslinya dalam pengertian merenggut, merampas dengan tiba-tiba, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Istilah itu yang dipakai untuk menunjuk kepada Rasul Paulus yang diangkat ke surga, ke Firdaus, dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Istilah itu juga yang dipakai untuk menunjukkan Filipus yang dipindahkan oleh Roh Kudus ke tempat lain setelah ia menginjili akan orang Ethiopia itu, yang tercatat dalam Kisah Rasul 8 ayat 39. Dan kata Latin daripada yang dipakai untuk istilah diangkat dalam bahasa Yunani harpazo, kata Latinnya adalah rapturo. Dan dari situ kita menemukan kata dalam bahasa Inggris rapture, pengangkatan. Jadi di dalam perjanjian baru kita menemukan ada pengajaran tentang pengangkatan. Ada berita tentang rapture. Tetapi tidak seperti yang diajarkan oleh kelompok milenialis. Apa yang Rasul Paulus ajarkan tentang pengangkatan tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh kelompok milenialis itu. Pengangkatan versi atau sesuai dengan pemahaman kelompok milenialis itu yang tidak ada. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Milenialisme mengatakan bahwa pada waktu pengangkatan Tuhan Yesus datang secara misterius di awan-awan. Datang dengan tiba-tiba. Dan begitu banyak orang yang akan terkejut. Dan tiba-tiba orang-orang yang mereka kasihi, yang beriman, lenyap dari pemandangan mereka. Tetapi perhatikan ayatnya yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ada teriakan malaikat, ada bunyi sangkakala, bunyi trompet. Jadi suasana yang meriah, suasana gegap gempita, suasana yang bising, yang ramai. Dan dilihat dan diketahui oleh semua orang, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama, diterjemahkan karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu sorak, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Jadi Allah sendiri yang berseru untuk disambut oleh malaikat, disambut oleh suara trompet, suara penghulu. Jadi jelas Tuhan Yesus turun, tidak datang sembunyi-sembunyi, penuh rahasia. Main kedatangannya terbuka, terang-terangan, dan meriah. Selanjutnya, saudara sekalian, kelompok milenialisme mengajarkan bahwa orang yang beriman akan diangkat, orang yang tidak beriman, yang hanya namanya Kristen, tertinggal di dunia, di bumi ini, untuk mengalami masa sengsara 7 tahun. Sedangkan dalam uraian Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 tentang pengangkatan orang beriman, Paulus tidak mempertentangkan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Pengangkatan di dalam Alkitab itu bukan soal orang beriman kepada Tuhan itu diangkat, orang yang tidak beriman ditinggal di bumi. Bukan begitu. Di sini perhatian Rasul Paulus tertuju kepada orang-orang yang beriman. Yang ia pikirkan bukan orang yang tidak beriman, tetapi orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus.
perikop yang kita baca ini merupakan penghiburan, pengharapan yang Paulus berikan kepada orang-orang Kristen di Tesalonika yang sedang berduka cita. Karena orang yang mereka kasihi, anggota keluarga, kerabat, teman, atau kenalan mereka telah meninggal dunia. Kita membaca dalam ayat 13 selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Berduka cita karena kematian orang yang kita kasihi itu baik, tapi jangan sampai karena tidak punya pengharapan. Mengapa begitu? Gereja purba mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali pada zaman mereka. Paulus pun percaya akan hal itu. Kita bisa membacanya di dalam kitab 1 Korintus yang pertama. Oleh karenanya ketika anggota keluarga mereka atau teman mereka meninggal dunia sebelum Tuhan Yesus datang kembali, mereka menjadi sedih. Mereka menjadi khawatir. Mereka memikirkan bagaimana nasib mereka yang meninggal dunia. Apakah mereka akan diselamatkan? Apakah mereka akan mengalami kemuliaan kedatangan kembali Tuhan Yesus pada akhir zaman? Disinilah Rasul Paulus memberikan mereka penghiburan dan penjelasan. Mereka yang meninggal dunia sebelum Tuhan Yesus datang kembali tidak akan terlupakan. Tuhan tidak akan melewatkan mereka. Ketika Tuhan Yesus datang kembali pada akhir zaman, Allah akan membangkitkan mereka terlebih dahulu. Sebagaimana Allah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Jadi dasarnya kebangkitan Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus mati dan bangkit, Anda dan saya, orang yang beriman, juga akan bangkit setelah kematian. Dan setelah mereka dibangkitkan, barulah kita-kita, mereka-mereka yang masih hidup waktu Tuhan Yesus datang kembali bersama-sama terangkat ke surga menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Jadi di sini kita melihat baik yang meninggal dunia maupun yang masih hidup bersama-sama mengalami kemuliaan berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, di dalam perikop kita, pengangkatan dalam Alkitab tidak mempermasalahkan pemisahan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bahwa yang beriman diangkat, yang tidak beriman ditinggal di bumi. Bukan begitu. Rasul Paulus memperhatikan orang Kristen yang berduka. Orang beriman. Itulah fokus Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang pengangkatan. Bukan orang yang tidak beriman. Dan selanjutnya, berbicara tentang pengangkatan ini, kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus tidak terjadi 2 kali atau 2 tahapan. Hanya terjadi 1 kali. Secara personal, secara terbuka, secara kelihatan, dengan tiba-tiba, tak terduga, dan penuh dengan kemuliaan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 kita membaca, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun. Tuhan sendiri. Dan semua itu terjadi secara terbuka, secara kelihatan. Pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid menatap ke langit, termangu-mangu melihat Tuhan mereka lenyap di awan-awan. Dan tiba-tiba malaikat datang mendampingi mereka dan mengatakan, menegur mereka, mengapa kamu melihat ke atas? Tuhan Yesus yang terangkat naik seperti yang kamu lihat, Yesus yang terangkat itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Perhatikan, Tuhan akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus naik dengan cara yang sama, dia akan turun. Seperti yang kamu lihat, kelihatan, terbuka.
meskipun kedatangannya kembali secara tiba-tiba dan tidak terduga-duga, seperti pencuri yang datang pada waktu malam. Pengangkatan orang beriman ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, terjadi bersamaan dengan kedatangan kembali Tuhan Yesus pada akhir zaman. Pengangkatan ada bagian daripada kedatangan kembali Tuhan Yesus. Di dalam ayat 17 kita membaca, sesudah itu, sesudah yang mati, orang beriman yang mati dibangkitkan, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan, selesai. Orang mati dibangkitkan, orang yang beriman akan diangkat bersama-sama ke surga, bersama-sama dengan Tuhan, berada dengan Dia selama-lamanya, selesai. Tidak ada lagi kisah atau cerita tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus jilid 2. Tidak ada kisah tentang kerajaan 1000 tahun. Sudah finish. Dilanjutkan di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Peristiwa selesai. Dan yang Paulus ingatkan itu hanya satu, hati-hati. Peristiwa itu terjadi secara tidak terduga dan dengan tiba-tiba. Jadi, dengan pengangkatan, maka datanglah Tuhan Yesus, terjadi penghakiman akhir, pemisahan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itulah dalam pengakuan iman rasuli diakhiri dengan pasal 11 dan 12, penghakiman orang yang hidup dan yang mati, dan hidup yang kekal. Jadi di sini kita melihat, di dalam Alkitab tidak ada ayat yang mendukung terjadinya kedatangan kembali Tuhan Yesus 2 kali. Ia datang hanya 1 kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia datang kembali bukan untuk mendirikan kerajaan duniawi seperti yang diajarkan oleh kelompok milenialisme. Teori tentang pengangkatan, di mana terjadi pemisahan antara orang beriman dengan yang tidak beriman, itu diadakan untuk mendukung keyakinan mereka akan kerajaan 1000 tahun yang adalah kerajaan duniawi. Orang-orang kelompok milenialisme yakin bahwa kerajaan 1000 tahun ada kerajaan yang ada di atas muka bumi ini. Kerajaan duniawi yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus dengan ibu kota Yerusalem. Tetapi ketika mereka mengajarkan hal itu, mereka menghadapi masalah bagaimana dengan surga. Kalau kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang damai secara penuh sempurna, lalu bagaimana dengan damai yang sempurna di surga? Disitulah terjadi teori tentang pengangkatan. Sedangkan Tuhan Yesus dengan gamblang mengajarkan, bahkan dengan tegas mengatakan, bahwa kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang bersifat duniawi. Dia datang bukan untuk mendirikan kerajaan duniawi, melainkan kerajaan surgawi. Di hadapan Pilatus ketika dia diadili, Tuhan Yesus Kristus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Di dalam Roma 14 ayat 17, Rasul Paulus menulis, bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Begitulah jemaat yang ada di hadapan kita, yang menanti di depan kita, yang kita nantikan itu adalah kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati dan memberikan hidup yang kekal. Bukan pengangkatan, bukan rapture. Pengangkatan terkait dengan kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Pengangkatan adalah bagian daripada kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pusat perhatian itu adalah kedatangan kembali Tuhan Yesus pada akhir zaman.
Dan Alkitab mengajarkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali akan terjadi masa-masa yang sukar. Terjadi kekacauan di mana-mana. Kekacauan dalam segala lingkup kehidupan. Kekacauan dalam lingkup alam, ada bencana banjir, ada tsunami, ada gempa bumi, ada letusan gunung berapi dan lain sebagainya yang melanda seluruh dunia. Kekacauan dalam lingkup relasi antar bangsa, ada peperangan antar bangsa, peperangan antar bangsa, peperangan lingkup sosial, ada ketegangan antar kelompok, antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kekacauan dalam lingkup keluarga. Anak meninggalkan orang tua, anak membenci orang tua meninggalkan anak-anak dan lain sebagainya. Kekacauan dalam lingkup hidup keagamaan, nabi-nabi palsu bermunculan. Kekacauan yang menyeluruh. Kekacauan dan kesukaran. Masa suka menanti kita. Dan masa suka itu nanti akan berakhir dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali untuk menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan Yesus Kristus sudah mengingatkan kita akan hal itu. Di dalam Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus berfirman, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Jadi, saudara sekalian, kita semua akan mengalaminya. Apakah yang Kristen sungguh-sungguh atau yang hanya Kristen namanya saja? Semua akan mengalami. Tidak ada orang Kristen VIP yang akan diangkat ke surga, yang dibebaskan dari kesukaran. Tidak ada. Semua akan mengalami masa-masa kesukaran ini. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir. Akan apa yang menanti kita di depan? Sebagai umat beriman, Anda dan saya punya jaminan yang pasti bahwa kita akan mampu melewatinya dan keluar sebagai pemenang. Karena Anda dan saya adalah umat yang beriman. Anda dan saya adalah milik Yesus Kristus yang dikasihi dan dipelihara, dilindungi olehnya. Ia hadir dalam hidup Anda dan saya lewat Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi kekuatan Anda dan saya menghadapi segala sesuatu, juga masa-masa sengsara yang mungkin mesti kita hadapi. Maka setelah uraian tentang kedatangan Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, Rasul Paulus melanjutkan dalam pasal 5 dengan suatu peringatan bahwa kejadian itu terjadi dengan secara mendadak, dengan tiba-tiba. Tetapi kemudian dia juga mengatakan dalam ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Perhatikan, Anda dan saya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Anda dan saya berjaga-jaga atau tidak berjaga-jaga, Anda dan saya ditetapkan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Tentunya ini tidak berarti bahwa dengan demikian marilah kita santai saja, tidak perlu serius membangun kehidupan iman Kristiani kita. Tidak. Tetapi yang Paulus ingin katakan adalah sebagai umat beriman kita mesti melewati masa-masa yang sukar. Bukan hanya pada akhir zaman. Sekarang ini juga. Tetapi apapun kesukaran, apapun kesusahan yang kita mesti hadapi dan jalani, kita hadapi tidak seorang diri, tetapi bersama-sama dengan Yesus Kristus yang menopang dan menguatkan kita. Mazmur 23, jemaat ada Mazmur Gembala. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur yang dikenal oleh semua orang, bahkan mungkin kita menghafalnya.
Dan ketika kita berbicara tentang Mazmur 23, biasanya yang ada dalam benak kita adalah padang rumput yang hijau, air yang tenang, meja yang penuh dengan makanan, berbicara pemeliharaan Tuhan, berbicara tentang kedamaian sukacita yang kita miliki dalam Kristus. Dan kita melewatkan ayat yang keempat, ayat yang penting. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada air yang tenang, ada padang rumput yang hijau, tapi ada lembah yang gelap gulita. Dan kita mesti menjalani dua-duanya. Kita melewati masa-masa damai penuh sukacita tentang masa-masa kegelapan penuh dengan kesusahan. Tetapi betapapun gelapnya jalan hidup kita, betapapun gelapnya masa depan kita, Daud mengatakan dan mengingatkan, aku tidak takut bahaya sebab engkau Allah besertaku. Penyertaan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan itu. Karena itu saudara sekalian, kita tidak perlu ikut-ikutan untuk meneliti bencana-bencana, wabah, peperangan yang terjadi di sekitar kita. Dan mengaitkannya dengan pengangkatan atau rapture. Mencari tahu siapa yang menjadi antikristus. Ketika Pulau Lombok dan Palu di Sulawesi dilanda gempa yang dahsyat, maka orang-orang semua berteriak, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ketika terjadi ketegangan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat mengenai bom nuklir, maka kemudian semua mengatakan, ada suara-suara yang mengatakan Kim Jong-un dialah antikristus itu. Sebentar lagi pengangkatan akan terjadi. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ketika virus COVID-19 melanda seluruh dunia, kembali suara didengungkan, kedatangan Tuhan sudah dekat, sebentar lagi rapture akan tiba. Ketika Presiden Joko Widodo menguraikan tentang masa new normal, normal baru, seorang pendeta mengatakan, dengan adanya normal baru, maka pintu terbuka untuk pemerintahan antikristus datang di atas muka bumi ini. Perhatikan. Dan semua itu dikuatkan oleh mereka dengan nubuat-nubuat, dengan penglihatan-penglihatan. Seorang pendeta dalam khotbahnya beberapa puluh tahun yang lalu, ketika dia berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali, dia mengatakan, aku merasa bahwa beberapa bulan terakhir ini Tuhan berbicara begitu kuat tentang aku datang segera. Dibandingkan puluhan tahun sebelumnya, di mana saya sudah berjalan dengan Tuhan. Tetapi ketika badai COVID-19 melanda, kata-kata yang sama juga ia sampaikan. Kedatangan Tuhan sudah amat dekat. Tuhan membisikkan ke dalam hati saya, aku datang segera. Hati-hati. Jangan mudah terpukau oleh khotbah-khotbah yang menegangkan. Oleh nubuatan-nubuatan, penglihatan-penglihatan, dan karunia-karunia Roh Kudus lainnya. Setelah uraian mengenai apa yang terjadi ketika Tuhan datang kembali, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19-21, Rasul Paulus menasihatkan, janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Perhatikan itu. Kita percaya pada penglihatan, ya. Kita percaya pada nubuatan, ya. Tetapi jangan menelan mentah-mentah. Kita mesti menguji. Ujilah segala sesuatu termasuk nubuatan. Dan pegang yang baik, yang benar. Itu yang kita pegang. Bagaimana kita mesti mengujinya? Dengan firman Allah. Dengan Alkitab yang kita miliki. Dengan pengajaran Alkitab. Bukan kumpulan atau kutipan ayat-ayat Alkitab.
Dalam Ulangan 18 ayat 20-22, kita membaca demikian. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Perhatikan, dari mana kita tahu itu dari Tuhan? Apa yang dikatakan itu akan terjadi. Dan kalau tidak terjadi apa yang dikatakan, maka itu bukan dari Tuhan. Boleh penglihatan, boleh nubuatan, tetapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak menjadi kenyataan, maka dikatakan jangan takut akan hamba Tuhan itu. Dia bukan hamba yang diutus oleh Tuhan. Jadi di sini kita lihat, saudara sekalian, bahwa kita mesti menghadapi masa kesengsaraan. Kita tidak bisa melewatinya. Ya. Pengajaran tentang pengangkatan dengan ekses memperhatikan situasi, meneliti akan wabah, bencana, mencari tahu siapa yang menjadi antikristus. Semua itu dilakukan oleh mereka yang percaya pada pengangkatan, supaya mereka terlepas daripada masa sengsara 7 tahun. Supaya mereka ikut terangkat ke surga. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan tegas mengatakan, kalau Anda dan saya mengikut Tuhan Yesus Kristus, berarti kita taken kontak untuk menderita. Menderita karena Tuhan, menderita untuk Tuhan, dan menderita bersama-sama dengan Tuhan. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Memikul salib ada bagian dari iman Kristiani kita. Tetapi kita memikulnya tidak seorang diri, tetapi bersama-sama dengan Yesus Kristus. Sebaliknya ketika kita berusaha menghindar dari sengsara, berusaha supaya masuk dalam pengangkatan, perhatikan apa yang terjadi. Kita tidak lagi menjadi hamba Tuhan yang setia. Kita sibuk menjadi intel, menjadi polisi rohani. Yang dia itu antikris, dia itu antikris. Hati-hati dengan dia, hati-hati ini ajaran yang disesat, hati-hati dan lain sebagainya. Kita sibuk memperhatikan tanda-tanda zaman, sampai kita lupa akan tanggung jawab kita menjadi saksi Kristus lewat kehidupan dan kerja kita sehari-hari. Tuhan Yesus dengan gamblang dan jelas mengatakan, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang mengetahuinya. Jadi saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba dan tidak akan terjadi pengangkatan. Tetapi mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan Matius 24 ayat 37 sampai 41 yang juga dipakai sebagai dasar pengajaran mengenai pengangkatan. Dalam ayat 40 dan 41 kita membaca, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan kelompok milenialisme yang mengajarkan tentang pengangkatan, menafsirkan kata-kata yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan sebagai terjadinya pengangkatan. Tetapi benarkah Tuhan Yesus berbicara mengenai pengangkatan orang beriman sebelum kedatangannya kembali pada ayat ini? Di dalam ayat 37 kita membaca,
Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kata sebab, jemaat, mengingatkan kita pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dari ayat 29, Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang kedatangan Anak Manusia. Tapi kemudian dalam ayat 36 dia ingatkan, tidak seorang pun yang tahu kapan itu terjadi. Dan ayat 37 sampai 41 merupakan kelanjutan ayat 36. Dengan demikian saudara sekalian, pokok berita yang ingin disampaikan kepada kita adalah perlunya kita berjaga-jaga. Dalam ayat 37 sampai 39, Tuhan Yesus membandingkan situasi kedatangan kembali Tuhan dengan situasi kedatangan ayah bah pada zaman Nuh. Perhatikan ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan diulangi dalam ayat 39. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dengan perkataan lain, sebagaimana pada zaman Nuh, ayah bah datang dengan tiba-tiba dengan tak terduga, membinasakan semua yang tidak siap. Begitulah nantinya juga kedatangan kembali Tuhan Yesus pada akhir zaman. Jadi, di sini Tuhan Yesus menekankan kehancuran yang datang dengan tiba-tiba, yang akan dialami oleh mereka-mereka yang belum diselamatkan, bukan pengangkatan orang yang beriman. Pokok yang sama dilanjutkan dalam ayat 40 dan 41. Jadi tidak mungkin bahwa ayat 40 dan 41 menggeser pokok persoalan. Kode 37 sampai 39 bicara tentang kedatangan yang tiba-tiba, lalu ayat 40-41 tentang pengangkatan. Bukan begitu. Ketika Tuhan berbicara mengenai dua orang di ladang dan dua perempuan bekerja di memutar batu kilangan, di sini Tuhan juga tidak bicara tentang pengangkatan. Seluruh pembahasan Tuhan Yesus berkisah pada kebinasaan yang datang dengan tiba-tiba atas mereka yang tidak siap. Tidak akan ada peringatan, tidak ada kesempatan yang kedua. Jadi pernyataan Tuhan Yesus yang seorang akan dibawa dan yang lain akan diangkat, ditinggalkan, tidak bicara tentang pengangkatan. Ia menunjukkan terpisahnya orang beriman dari orang yang tidak beriman pada waktu kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Yang beriman diterima, yang tidak beriman ditolak dan binasa. Dan pokok yang sama dilanjutkan dalam Matius pasal 25. Teristimewa dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 tentang penghakiman terakhir. Dipisahkannya kambing-kambing dari domba-domba. Dan kejadiannya terjadi dengan begitu mendadak dalam sekejap mata. Salah satu yang terangkat, yang lain ditinggalkan. Kenapa? Yang satu siap, yang lainnya tidak siap. Tidak seorang pun tahu waktunya kecuali Bapa di surga. Dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengambil kesimpulan dari apa yang kita uraikan bersama. Alkitab tidak mendukung ajaran pengangkatan dari kelompok milenialisme. Pengangkatan di dalam Alkitab datang bersamaan dengan kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman. Dengan pengangkatan Tuhan Yesus Kristus datang, terjadi penghakiman akhir, perpisahan orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kita yang beriman kembali berada bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan itulah juga yang Yesus Kristus ingatkan kepada kita pada malam sebelum ia disalibkan. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dia mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah akhir zaman. Dan dengan demikian, yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh itu adalah yang menjadi pokok dan pusat ajaran tentang akhir zaman itu bukan akhir zamannya sendiri, bukan pengangkatannya, bukan masa kesengsaraannya dan aniaya, melainkan kedatangan kembali Tuhan Yesus menjemput Anda dan saya untuk membawa kita hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, pusatnya, fokusnya ada pada Yesus Kristus. Bukan kejadiannya, tetapi orangnya. Bukan peristiwanya, tetapi sosoknya, Tuhannya. Akhir zaman dalam Alkitab berbicara tentang satu hal. Anda dan saya akan berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan karena kejadiannya itu terjadi dengan tiba-tiba dan begitu cepat, di mana tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita bersiap-siap dan untuk bertobat, maka dalam hidup kita sekarang ini dan di sini, itulah kesempatan Anda dan saya untuk mempersiapkan diri. Karena itu, sebagai orang beriman, Anda dan saya dipanggil untuk senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Senantiasa siap menyambut kedatangan Tuhan kita, Sang Raja, yang datang dalam kemuliaan. Bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus? Bukan dengan penantian pasif, menghitung-hitung tanggal kedatangannya kembali. Bukan dengan menafsirkan kejadian-kejadian dan peristiwa di sekitar kita, melainkan membangun kehidupan spiritual yang berakar pada relasi yang hidup, mendalam, dan dinamis dengan Tuhan Yesus Kristus. Relasi yang berwujud dalam hidup dan perbuatan yang baik. Singkat kata, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kembali itu terjadi dengan hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari Anda yang terakhir. Tetapi bekerjalah seolah-olah Tuhan Yesus masih lama datangnya. Hidup dan bekerja dengan perencanaan serta pertanggungan jawab harian. Senantiasa siap setiap waktu untuk dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pengajaran yang Kau berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu itu meneguhkan hati kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari dalam perjuangan dan dalam menatap masa depan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, agar dalam apapun yang mesti kami hadapi dan alami, betapa beratnya, betapa pahitnya pun, kami boleh tetap yakin bahwa Engkau beserta dengan kami, dan kami tidak melepaskan Engkau. Tetap hidup bersama-sama dengan Engkau, berjuang bersama-sama dengan Engkau. Maka tolonglah kami agar kami tidak diombang-ambingkan oleh pelbagai ajaran yang membingungkan. Ajarlah kami untuk senantiasa terbuka, tetapi pada saat yang sama, ajarlah kami untuk kami tetap waspada, kritis dan selektif menghadapi segala ajaran yang ada, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami. Tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai serta melayani gereja kami sendiri sebagai ungkapan cinta kasih kami kepada Engkau. Kuatkanlah kami. Kehidupan kami selanjutnya dalam hari-hari mendatang, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami untuk kami senantiasa peka akan kehadiran-Mu dan teguran-Mu dan sapaan-Mu.
Beralaskan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bersyukur atas apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga menjadi kekuatan buat kita dan biarlah kita dengan hikmat dan bijak bisa menyikapi tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan kita sambil kita terus tetap beriman kepada Tuhan. Dan nantikan Grow selanjutnya minggu depan dengan tema Predestinasi Allah di channel YouTube GKI Imago Dei dan disiarkan pada jam 7 malam di hari Kamis minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.